Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Fenomena kota gaib Saranjana di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan selalu mengundang rasa penasaran. Banyak orang mengaku pernah bertemu dengan penduduk asli Saranjana yang konon disebut-sebut sebagai kota modern dengan peradaban jauh lebih maju dibandingkan alam manusia. Popularitas Saranjana tidak hanya tersohor di tanah Banjar, namun namanya juga dikenal di pulau tetangga seperti Sulawesi, bahkan di Jawa. Keberadaan kota gaib Saranjana sebenarnya juga ada di Palu, Sulawesi Tengah, yakni Wintera. Muncul pertanyaan, adakah hubungan antara kota gaib Saranjana dan Wintera? Pertanyaan ini lantas mengemuka di media sosial yang mengaitkan penduduk kota gaib ini yang berasal dari bangsa jin dan orang limun yang mirip manusia biasa, namun punya ciri fisik mencolok seperti tidak memiliki lekukan bibir. Saranjana dipercayai memiliki beberapa pintu yang mengarah ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah pintu yang terletak di sebuah gua. Pintu ini diyakini sebagai akses menuju kehidupan pedesaan di sekitar gunung tersebut. Saranjana bukanlah sekedar kota, namun juga ada dari penduduknya yang tinggal di pedesaan yang bisa diakses melalui pintu gua. Saranjana ialah dimensi kehidupan yang lebih luas daripada sekedar kota yang ada di sana. Pintu gua yang dimaksudnya merupakan akses untuk masuk ke pedesaan Saranjana dan diyakini sebagai jalur yang menghubungkan dua kehidupan berbeda. Saranjana bukanlah satu-satunya alam gaib yang memiliki struktur dan keberadaan di alam semesta. Tempat-tempat gaib lainnya dengan status serupa seperti Somalangu yang memiliki status sebagai alam gaib namun bukan disebut sebagai Saranjana meskipun memiliki tingkatan yang sama, begitupun Wintera. Alam Saranjana adalah bagian dari alam gaib yang lebih besar, mirip dengan konsep wilayah geografis di bumi yang memiliki batas-batasnya sendiri. Alam gaib seperti Saranjana di dunia itu sangatlah banyak, bukan hanya di Saranjana, tapi ada semacam Wintera maupun di tempat-tempat lain, tapi namanya bukan Saranjana. Mungkin kalau ada yang bilang dimensi kelima, ya itu dimensi kelima semuanya. Sehingga jika dihubungkan dengan penduduk Wintera, sebenarnya tidak ada hubungan spesifik sama sekali. Status dan dimensi sama-sama berada di alam gaib, maka penduduk kedua kota berbeda pulau itu bisa saja saling mengunjungi satu sama lain. Wilayah Saranjana itu hanya di Kalimantan Selatan, hanya sebatas di Kabupaten Kota Baru saja. Meski banyak alam gaib serupa di Jawa, di Bali, Sulawesi atau di belahan dunia lainnya, Saranjana di Kalimantan Selatan ini sama saja dengan kita berdampingan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Tetap punya wilayah masing-masing, tapi masih dalam koridor alam gaib yang sama. Alam gaib juga dipetakan memiliki koridor atau wilayah khususnya, di mana setiap wilayah alam gaib memiliki pemerintahan atau struktur yang serupa dengan alam gaib lainnya. Analogi ini menjelaskan bahwa di balik keragaman alam gaib ada struktur atau kerajaan yang mendukung kehidupan, interaksi, dan bahkan kerjasama bisnis antar wilayah alam gaib. Hubungannya Saranjana dan Wintera hanya sebatas sama-sama berada di alam gaib.
Menurut legenda dan kesaksian dari warga sekitar yang pernah melihat penampakannya, kota ini diisi oleh gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, rumah mewah, dan peradaban maju lainnya. Bahkan kota Saranjana sempat terekam oleh kamera ponsel seorang warga yang sedang bermain di pinggir pantai. Ketika sedang asik berbincang dengan anaknya, tiba-tiba pada layar HP-nya berubah latar. Semula yang berlatar anaknya berubah menjadi sebuah kota dengan peradaban maju dan beberapa kendaraan mewah yang terbang di sekitarnya. Wallahu a'lam benar atau tidaknya mengenai hal tersebut dibahas oleh Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz Muhammad Faizar mengatakan, berdasarkan kitab Maradok Sir dalam karya guru kami Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul, bahwa alam jin ini bukanlah alam yang kosong dan melompong, tapi alam yang betul-betul penuh dengan fasilitas yang sama dengan alam manusia. Tidak seseram seperti yang orang bayang-bayangkan yang ada di film-film. Ketika manusia bisa melihat ke alam jin, pasti akan melihat berbagai fasilitas yang dimiliki oleh manusia. Mereka punya sekolah, mal, gedung-gedung, rumah-rumah, dan juga berbagai macam kendaraan. Berbagai fasilitas mereka lengkap dan bertingkat-tingkat. Ini bisa kita ambil dari hadis yang terdapat pada kitab Maradok Sir. Ini yang pertama contohnya, kitabnya daging kita beli di supermarket atau pasar. Bangsa jin pun memiliki daging yang mereka makan melalui tulang yang sudah kering kerontang, yang dipandang manusia kalau tulang itu tidak ada isinya. Tapi bila jatuh di tangan jin muslim, tulang itu penuh daging segar yang bisa mereka makan. Kedua, kotoran-kotoran hewan, baik itu kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran yang sudah mengering, Allah jadikan kotoran-kotoran itu menjadi rumput yang segar untuk makanan-makanan para hewan ternaknya bangsa jin. Ibnu Salam radhiyallahu anhu menjelaskan, setiap kotoran-kotoran hewan yang sudah mengering akan kembali menjadi rumput-rumput yang segar untuk hewan-hewan ternaknya bangsa jin. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa jin juga memelihara hewan sebagaimana kita memelihara hewan. Mereka memiliki apa yang manusia miliki, hanya bentuknya saja kita tidak tahu. Makanya tidak heran ketika ada acara kesenian tradisional dan disambut jin masuk ke dalam tubuh para penari, tiba-tiba ada yang kayak monyet, kayak kelinci, kayak ayam, kayak ular, ataupun harimau. Mungkin kerasukan dari hewan-hewan bangsa jin merasuki manusia dan mengendalikan aliran darahnya manusia sehingga bisa bertingkah seperti hewan-hewan dari bangsa jin tersebut. Tapi tidak semuanya jin bisa ngomong, ada juga yang tidak bisa ngomong kayak hewan-hewan ini. Ingatlah bahwa tulang adalah makanan para jin muslim. Untuk jin yang tidak memiliki agama, makanan yang dimakan manusia mereka ikut makan, tidak ada batasnya. Mereka ikut nimbrung di situ. Ketika seseorang tidak membaca bismillah, maka jin kafir atau yang tak memiliki agama akan makan bersama manusianya. Kadang makan di toko-toko, warung-warung, ataupun restoran bersama dengan manusia yang sedang bersamanya. Oleh karenanya, Islam menjelaskan batasan dan adab untuk jin muslim. Makanan yang diperuntukkan untuk manusia bukan makanan yang diperuntukkan untuk para jin muslim. Jin muslim punya makanan sendiri. Berbeda dengan jin kafir ataupun jin fasik, tidak peduli apa saja akan dimakan. Makanannya dalam sajen-sajen, makanannya enak-enak seperti ayam bakar, kopi, jajanan pasar, dan lain-lainnya. Makanan jin muslim adalah tulang-tulang dan kotoran yang sudah mengering. Kata Nabi, jin muslim itu adalah ikhwanikum, saudara kalian. Jadi berbagi rezekilah dengan para jin muslim bila masak tulang lunak di presto. Selain itu, jin muslim tidak pernah menampakkan diri dengan wujud-wujud yang familiar di mata kita seperti pocong, kuntilanak, ataupun genderuwo. Wujud mereka adalah abstrak, jejaknya juga abstrak, tak terlihat.
Kalau dalam kepercayaan orang-orang kejawen, di antara alam-alam mereka yang paling dekat dengan alam kita adalah alam rekayangan. Alam rekayangan itu adalah alam jin yang dekat dengan alam manusia, dan memang fasilitasnya hampir sama dengan alam manusia. Maka sebagian dari anak-anak indigo yang menyeberang ke alam jin, mereka banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sama dengan alam manusia. Mereka punya sekolah, mal, gedung-gedung, rumah-rumah, dan kendaraan. Apa benar seperti itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dan itu tidak ada urusannya dengan kita. Meskipun kebenaran tentang kota Saranjana masih menjadi misteri, Ustadz Muhammad Faizar memberikan sudut pandang Islam terhadap fenomena ini, menegaskan keyakinan terhadap keberadaan alam jin yang penuh dengan kehidupan dan fasilitas. Ustadz Muhammad Faizar membenarkan bahwa kota jin memang ada, namun tidak berani memastikan keberadaan kota Saranjana secara spesifik. Kota jin memang ada seperti kota di alam manusia, namun untuk kota Saranjana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kota Gaib Saranjana, sebuah kota legendaris yang mengundang banyak tanda tanya, telah lama menjadi daya tarik misterius di tengah masyarakat Kota Baru, Kalimantan Selatan. Salah satu misteri yang membingungkan adalah pesanan alat berat dari Jakarta yang diarahkan ke Kota Gaib Saranjana. Pemerintah daerah Kota Baru pernah menerima alat-alat berat ini pada tahun 1980 yang diangkut dari Jakarta dan telah dibayar lunas oleh pemesannya. Meskipun tak terdapat dalam administrasi wilayah, alamat pengiriman tertera sebagai kota Saranjana. Selain itu, kisah lain termasuk adanya suara-suara misterius di malam hari yang terdengar dari sekitar bukit yang diyakini sebagai tempat kota tersebut berada. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.